mosok wong mati dikandani, mosok wong mati dituturi, itu enggak rasional gitu. Malaikat mungkar nangkir ki mosok omong-omongan karo mayit, banyak kan begitu. Seharusnya malaikat mungkar nangkir itu akan berdiskusi pada saat masih punya jasad di dunia ini, kan gitu. Makna mungkar nangkir itu adalah inadin, itu inadin, inna dal ya nun, nggak ada alif lam, nggak ada tasdid, berarti bener Bapak Ibu, berarti kita ini cukup Islam hanya dengan sorban, Islam dengan mukena, Islam kita sholat ngelok ke ya rutin, kita sholat tukaran ya rutin, kita sholat nyadui konco ya rutin. Itu jika tidak ada alif lam, jika tidak ada tasdid, itu benar Bapak Ibu. Ini kalau bilang sayang, beragama kita tafsirannya sudah terlanjur. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam Bapak Ibu. Jika kita mengacu kepada nahwu shorof begini, sungguh inadin, kehidupan di dalam sebuah sistem mengenal Tuhan, keberadaan diri. Sebenarnya begitu, kalau dijabarkan kan panjang. Orang yang telah mengenal fitrah, ada yang menunjukkan tentang jati diri fitrah manusianya. Inadin indallah, di sisi Allah perilakunya adalah Islam, selamat, andap asor, punya akhlak, beradab, tidak tahu bertanya, jujur, sabar. Jujur itu perkara yang sulit tuh, jujur itu. Oh, jujur itu abot banget. Kita sudah terlanjur tukang ngomong, ternyata salah, suruh jujur akan sulit. Kita terlanjur merasa lebih, saat kita harus mengakui akan terasa sulit. Itu sesuatu yang berat. Makanya sampai di Al-Quran, fakir itu sesuatu yang berat. Bapak Ibu yang berbahagia, itu tentang kubur, talqin kubur. Jadi tetap loh ya, kalau kubur jangan salah paham. Kemudian kita tidak bermaksud itu, kita hanya menunjukkan bahwa mana kubur makna din. Ini zaman sudah medit, ini anomali sudah luar, anomali sudah nggak bisa diprediksi, anomali cuaca, anomali iklim. Kita juga sering diskusi tentang ini. Kemudian kehidupan beragama kita pada saat orang meninggal dunia. Saya akan bertanyakan jenengan, itu tentang talqin kubur tadi sudah begitu ya. Jadi tentang man ismuka, kenali jati diri fitrah diri kita saat kita belum meninggal dunia, sebenarnya begitu. Karena ayatnya, hadisnya, al-awaluddin, pangkal pokok beragama, kita ganti terjemah apa adanya, pangkal pokok kehidupan itu adalah mengenal. Nek nggak mengenal kita nggak bisa. Ingin jadi tukang bengkel harus mengenal mobil, jadi tukang masak harus mengenal. Untuk jadi tukang elektro kita harus mengenal. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin. Maka al-awaluddin, pangkal pokok kehidupan pasti adalah mengenal. Awal berumah tangga mengenal, kan begitu. Oke, ini sehingga kita nggak akan ngambang kehidupan itu dalam ketidakpastian dan ambigu yang sangat tinggi. Masalahnya begini Bapak Ibu, kalau kita sudah mengatakan makrifat, oh wong kayak makrifat, itu orang itu langsung berpikirnya itu derajatnya dhuwur banget, nggih ta? Nggih ta? Dadi nek wis oh wong kuwi makrifat, jenengan wis wedi, takut, nggih napa mboten? Nggih. Itu kalau di Jawa Timur begitu. Padahal di dalam hadis, di dalam kita rukun Islam yang pertama, napa Bapak Ibu rukun Islam yang pertama? Syahadat. Lengkapnya gimana? Bunyanun ala khomsin,
Islam dibangun di atas 5 perkara. Al-awalan yang pertama itu adalah napa? An, Bapak Ibu, yang kita harus cermati an, bukan kaulan, bukan kaul. Ini yang harus dicermati. Bukan qaf, wawu, lam, bukan. Tapi an. An itu alif nun, kemudian tasdid an. An dengan kaul itu berbeda. Kalau kaul berarti awalnya menghilangkan haus, mengucapkan teh. Haus jenengan hilang boten? Hilang apa enggak? Hilang enggak? Enggak. Awalnya kita itu menghilangkan haus, mengucapkan teh, itu enggak akan menghilangkan haus. Makanya hadis ini karena Nabi Muhammad tahu persis awalnya orang minum, awalnya orang itu haus, an itu hadep-hadepan antara lambe dengan teh, sudah di hadapan an, ini an namanya, ini an, sudah tahu ini teh, sudah tahu ini halal, sudah tahu ini memang diberikan kepada yang berhak, diberikan kepada saya, nggak meragukan, pasti, itu namanya an asyhadu, maka kita gelegek, ini syahadat. Itu perbedaannya. Tapi kalau qaul itu berarti hanya mengucapkan, nggak ngilangi haus. Tapi kita selama ini merasa haus kita hilang, akhirnya banyak ngomong, akhirnya saya benturan, kan itu yang terjadi. Jadi yang berbahagia rahimakumullah, itu bedanya antara awalnya adalah makrifat. Ternyata kalau mengacu kepada hadis al-awal din makrifat, makrifat itu baru awal. Jadi nek jenengan orang makrifat, jenengan gak usah gumun. Nek wong makrifat iso ndelok sadurunge winarah, iso barang wis sing ora roh, wong wi roh, kemudian mbok simpulke makrifat. Bapak Ibu, ndak begitu makrifat. Pangapunten, sampai tadi itu ada tamu, dia ingin makrifat. Jenengan makrifat itu gimana? Bisa melihat yang enggak ketok-ketok itu, mendelok demit, mendelok jin di kuburan roh apa gitu. Enggak, makrifat enggak ada kaitannya dengan itu, Bapak Ibu, enggak ada kaitannya. Dasarnya yang digunakan biasanya begini, yu'minuna bil ghaib. Bapak Ibu, saya sudah diskusi dengan penafsir ini dan sangat lama saat itu, tapi karena jawabannya sudah terlanjur, ya sudah, haknya masing-masing begitu ya. Tapi saya akan matur, ghaib dengan ghaibun itu akan sangat berbeda. Kalau ghaib itu mufrad atau tunggal, Bapak Ibu, kalau jenengan membaca Al-Quran, tafsirnya di bawah, yu'minuna bil ghaib, iman kepada al-ghaib dalam kurung, dalam kurung, napa? Setan, iblis, ifrit, neraka, surga, malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Ifrit, tuyul, belgeduel beh, gendruwo, kuntilanak, Allah. Niki repot boten, saged nampi maksud kula? Itu berarti kan setara. Jin, ifrit, neraka, surga sama dengan gendruwo, sama dengan kuntilanak, sama dengan medon, sama dengan Allah. Pripun? Sakit nampi? Nggih. Ghaib itu mufrad, Bapak Ibu. Mufrad itu tunggal, tunggal itu sitok, sitok itu til. Nek banyak tidak menggunakan ghaib, Quran menggunakan ghaibun, dan dalam bahasa Arab menggunakan ghaibun, Tuhan tidak masuk di dalamnya. Gitu loh.
Nggih. Kemudian di depannya ada al, itu beda. Kalau ghaib satu yang tidak tampak mata itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau al ghaib satu-satunya zat al, walaupun nggak tampak bisa dikenali keberadaannya. Ya Ya'juj itu apa toh? Akumulasi kekeliruan yang dianggap benar sudah tumpuk manumpuk